Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Minumlah air kongko. Jadi, lain bisiat sing kalian suka? Barakat doangku lain ko. Pangeran ke mah? Apa yang membali anak lado kagak doang? Duduk santangku. Nya ambo kadapua di luar. Ndak usah. Kalau untuk ambo antilah. Ambo lah makan. Nak lamu bagai dongku serantanyo. Sungguh ya bana. Baru pulang mendoa melapis ini aji. Dua-duanya lah. Ada undian stek. Syukurlah aku kemari. Ambo nak mengadukan si Samsul ke bagianku. Pajai ndak tahu jual ampek. Ndak tahu jual ampek ba lagunya ko. Cuba pikir danku. Lama-lama saja nyamangku anak bininya ke rumah gadang ndak tarago mengecek. Macam bapaknya nama buat rumah. Sudah tu badanku. Sawah di kakoknya pulo. Katanya nak bawa. Nak kabangki si baba ambo kecangku pula. Kan lagi kau ya. Nggak bisa. Rumah ambo suruh mengosongkan. Ya. Sawah baru tanam. Pendeknya kalau ndak angku selesaikan capek, bisa cabuang. Itu banalah kedatangan ambo kamari kia. Nak memintasi sebelum nanyui malantai sebelum lului. Bininya 110 menyelidiki barang menyangkut. Coba dengarkan ambo. Lah bagian diganti kita ngecek. Adapun kau kan benul sana zaman diangko kak pesah. Dun sana doang. Sampai kan ambo mengecek dulu ya. Kalau anak kak pasah berarti anak si Kia. Si Samsul tu kan anak kau juga. Anak kilako. Pulang merantau bukannya malah pangi, malah menyesal orang kampung. Kalah. Kamu taruh kan? Jadi. Sepatutnya Kia. Kau ibu mencari anak awak pulang melarai. Kok tansanulai memaci, ndak mungkin ninyo kana muah tinggal di kampung loh. Sajak kete alun merasai memaci pangkua, kini baniak ke sawah beluluk-luluk. Ndak sahadiah kau mencarinya Kia. Salah sia. Salah untuangnya nan malang ndak bacolok nambah orang. Untuk itu ambo kanakan. Santunilah anak awak nan pulang bak kalah parang. Lai kata kalian beko cucu kau menadakan saya tengah balai. Itu kan akibatnya kalau babi ini orang sembarang orang. Itu tak guna kau sasalik ya. Soal jodoh Tuhan dan matur. Nasib suratan surang-surang ndak dapet lah ketua awak doh. Kini baik itu saja. Daripada kosong biarlah rumah nak ditunggu nak orang. Indak saja ibu anak ibu rumah jalan puak tak bunyi. Apanya? Rumah kamu ni. Kalian kali berumah. Rumah tu buatan apa sema, barampe yang punya. Iyo tahu ambo. Tapi mangga kau latakan kini pulo nak menunggu rumah gadang. Lalu pinjai, lalu kulindanku. Kalau orang lah sampai masuk, rumi mau sienya iswa. Apalagi nyobar anak padusi. Itu ndak mungkin. Indak mungkin kecangku. Ba'a kalau kita lah mati beko. Tentu tagak banderannya. Si Samsul tu bukanlah orang bodoh Kia. Indak masuk di akal kalau inyo kedua berkisah tagak papaliang je pusako. Kalau paralu basurek segel, alung kesenang pi kau. Taruh si Samsul mengerti. Ba aja familia anak-anaknya isua angku. Astagfirullah. Manga kok sejauh tu bana pikiran kau Kia. Maaf angku datuk. Ambu heran. Apa nama gue angku bakari bana magiakan rumah ke orang lain. Itu namanya baru dirimbo basusukan. Anak dipangku digajaikan. Lah dia sayang angku orang Jawa daripada kemendakan angku sendiri.
Di mana tak payung panji yang kunawangkan ke anak rumah? Kia, kok sasande tu mana kau retong kia? Hah? Bubuah tak lalu, kanji tak lului. Awak ndak boleh bak kabau mahampang jalan, paham kau? Pendeknya menurut adek mak, rumah juara tu jatuh kambo mak. Batua tahu ambo. Tapi nan adai kan kata mufakat, nan bana kata sayo. Abu bayo je kau kini kuah. Karelan kau nan ambo minta. Ambo nak rela, habis urusan. Urusan lu nabi krisinan sajo kia. Laki-laki berhak je setumpak sawah pusako bernamu sawah abuan. Inyo buliah menari asya salamu inyo duit. Kok lama pisua sawah babaliak ke pusako, siriah pulang ke gagangnya. Itu menari adai. Iyo kalau haratole banyak. Sedangkan sawah hanya setumpak nan di banda batu buat tu. Karena nalailah kau gadaikan sepeninggang buka banduang tempuh hari kan? Pendeknya ndak bisa mak, ndak bisa. Kiyah, basi tinah lah mengicik jambo. Hah? Candor ada baradai seketik je nampaknya. Iko datuk parapati nama hitam memutiahkan urusan orang Cenago di negara iko, paham kau? Astagfirullah. Baru dia yang malas saulah saun sen bak jawi putih keluan. Kalau baik itu agi habana Allah ke sadonyo kepada tu. Agi ke sadonyo Allah. Agi ke sadonyo. Kia. Nangakan dan. Ampun dan ampun. Itu nak kesanang ni mama. Cuba dangang kecek mbak. Lah. Besok patang kita mengecek Yusi Samsul bagai. Sinan ganti yang putih biang kata buat. Ambo akan menjatuhkan hukum. Keputusan mutlak yang mesti kalian terima. Permisi. Ambo pulang dulu. Assalamualaikum. Sesuai je janji ambo ke Patang, kini ambo nak memberikan ketua putih tentang masalah kalian berdua. Dah. Dan sakironyo ambo didakwa memijakkan batuang sabalah. Ambo mau ku indak semu panjang menimbang indak semu barek. Maka ambo Datuk Parpatia Andiko di Persekutuan Ceniago akan mempertanggungjawabkannya di hadapan majlis manapun. Biar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Itu keputusannya. Sesudah diindang di tampi tarikh dipilih hatah ciek-ciek pasibak bareh jumalukui. Maka berdasarkan hati nurani ambo memutuskan. 1. Si Samsul keluar dari rumah gadang dan ditunggunya kini. Ya. Paling lama 3 hari rumah mesti dikosongkan. Betul. Adong kau tanya? Para boy rumah tangguh badu duanya ku. Cawan pinggan pariwak sanduk meja kurisi dan sado barang nado tangga rumah itu harato pencarian menjangkau ke pasah. Si Samsul pewaris tunggal sepanjang faraid. Itu dalam hukum syarak. Maka segala paragai angkui bawa pindah. Tapi maksud 3 hari kok laki mana tunggu. Tolong agi tempo agak seminggu untuk bisa pula ambo mencari tempat yang baru. Itu permohonan ambo tunggu. Rumah lambo sediakan. Hunilah rumah Sirwani dan dia teh bisuak japik kuncinya ke rumah. Lah, soal izin dari nampunya baangku. Beliau kan di Batam kini. Itu urusan ambo. Kalian tinggal menunggu saja. Alhamdulillah bana kalau ditunggu. Nah, iko putusan nan kedua. Josimaan. Jadi sawah nan di Banda Batumbuak diberikan hak kepada si Samsul sebagai sawah abuan. Dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipatukarkan. Itu saja. Sampai bila berlakunya tunggu? Salamu idui. Hah? Kok lah mati nyoi suak sawah babaliak ke pesako. Anak tak boleh mewarisi. Sebab disiko nak berlaku hukum adat bukan hukum syarak. Iya. Lai jalan kalian? Lai. Ambo minta surat keterangan hitam atau putih engkau. Boleh. Sadu keputusan ko akan dibuat di karate segel bamaterai. Barang siapa nama langgar suak akan dituntut di sidang adat. Paham kalian? Paham ko. Kita lanjutkan. Jadi engkau. Iko putusan yang ketiga. Ladang dan di ujung bukit sebab dalam keadaan kosong dipinjamkan kepada si Samsul untuk ditanami tanaman karet. Lah, iya. Hasilnya 2/3 untuk orang menanam, 1/3 untuk orang nan punya tanah, yaitu si Kiah sendiri.
Ladang tu biarlah hamba menanamin ko. Ndak tigiloi di kau ko. Kamu buka parak kopi, apa sema kan lain namuah tu. 10 tahun ladang tinggal kini baru apa sema taraga apa para. Balo lagi tu. Tapi ko. Iko keputusan kia. Ndak boleh dibantah. Suratnya ko. Kan lambo katakan tadi. Sure manyure teken maneken beko. Naskahnya lambo siapkan. Alah. Dah jale? Iya. Nah, kita tarikan. Jadi Iko nampak ngabisan. Sebuah rupiah hameh bakarang 100 rantainya milik mendiangku kak pasah nan dipacik sikiah supaya dipulangkan kepada si Samsul. Hah? itu. Diagih tempo 3 bulan mengembalikan. Boleh dan suka. Ambo keberatan membayar. Alasan keberatan? De barang tu lah tajua pembali utang-utangnya salamu sakit ko. Itu ndak batua turunku. Sebab utang piutang beliau tu lambo selesaikan sebelum 3 kali 7 beliau pai. Utangnya kaden alun nang bayar. Dulu ketua botanya etek namanya bui. Lupa. Kiah, barang tu bapitaruahkan ke kau. Sasinya mo, lupa. Mas surat keterangannya. Suratnya tersimpan di dado hati kejujuran. Sah dakwa bakatarangan. Bata dakwa bapalile. Itu pituang kuda tua. Mako deninda abah surat bakatarangan. Urusanku bapalile. Artinya indah sah. Kau bertanggung jawab memungkiri amanah, Kiah. Bertanggung jawab. Barani bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah. Anungku. Sungguh ambo ndak baduto. Ambo apa sema sasinya? Bertanya Bos Tek. Bara banyaknya beliau pinjam. Kalau tidak salah, lebih 500. Ada rupiah waktu itu bara? Tak jalin ambo. Lupa. Tapi barangkali salah makan memuntahkan Kiah, salah tajak mengembalikan. Pasan dipesampai pikiran dipalalu amanah dipeliaru. Baik itu syarat mengatur, baik itu adik memakai. Jadi, tolong baliakkan barang kak pasah. Lejah kau Kiah. Jadilah ambo baliakkan. Tapi tidak sadonya dah. Bagaimana kau tak sadonya? Ambo kan payah pula mau ribalio sebelum si Samsul pulang dari Medan. Itu kalah kewajiban caro kita bapa milih. Patut pula diharagui tenaga orang. Jadi kau menjadi upah mau di sana. Baik itu. Hah? Iya baik itu. Jawab lagi ya. Permisi yang mau mengecek. Lain beringan aku tu. Nah silakan coba. Adapun orang yang paling kari di Maniang Kuamat. Ya. Adu berdua aku. Siapa orang? Pertama ambo sebagai anak, yang kedua Tek Kiah, adik beliau. Mangku setantang barang yang dipaci ete ambo, tolong barikan ke ambo separuh saja jadi. Dan separuh lagi bah? Ayo biarlah untuk Tek Kiah. Ikhlas? Ikhlas kuku, ikhlas demi Allah. Lai terangah tu di kau Kiah? Baik. Basa dia membayar separuh harago kepada si Samsul? Terserah. Tidak terserah doh. Basa dia ndak. Jadi? Ada dua tu mah. Nah, ada juga non rasu-rasu kamaragu. Sawah abuan keciangku tadi itu baru tanami bah tu. Sudah pulang pada isu sawah barikan ke Samsul. Nah, tapi kok boleh pinta jutek kok. Ambo pulangkan biaya nanlah keluar. Babui ambo lanjutkan. Tak bisa. Nanti salah. bah tu Sam. Tidak lului kan tak nampaknya. Iya biarlah mak. Biar seorang meminta tangan di bawah. Mahal Kira-kira ada juga yang disampaikan tak? Rasanya tak ada lengku. Bahagia ada juga. Cukup lah. Baiklah, alhamdulillah pertemuan ambo sudahi sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa?
pulang, Long. Kenapa sampai bisa ke sini? Apa kabar, Kak? Baik. Masya Allah, rasa bermimpinya aku, Long. Abang mana? Baru sampai ke Pekan. Ayo, Long, masuk. Bang Sam sudah mulai jualan? Nantilah cerita panjang di rumah, Long. Tengoklah, Long, rumah kakak kalang kabut. Tak apalah, Kak. Biasanya itu. Bagaimana kau sampai ke sini, Long? Siapa yang kasih tahu rumah? Kemanapun dicarinya pula kakak awak. Rio, ini Ommu datang. Ada Om Ulong. Bah, Rio sudah tambah besar ya. Adik-adik mana? Main di rumah sebelah. Duduk dulu ya, Long. Biar kakak masak dulu. Enggak, Kak. Aku baru makan, masih kenyang. Ngobrol-ngobrol dulu sama Rio, menunggu abangmu pulang. Kakak tinggal dulu ya, Long. Yalah, Kak. Bagaimana, Rio? Enak tinggal di kampung? Enak juga, tapi sepi, Om. Kerasan nggak? Ya gimana lagi, harus kerasan. Pulang aja ke Medan yuk. Mau? Maunya Rio memang balik ke Medan. Nggak tahu tuh. Sudah lancar bahasa sini? Lumayan, Om, tapi sering salah. Biasalah pula orang baru. Kadang-kadang nggak enak kalau orang di sini menyebut bujang. Kalau kita di sana pantang itu. Tapi ya lama-lama sudah biasa. Sudah tak jadi soal. Minum dulu, Long. Nggak ada apa-apa. Cuma pisang rebus. Ya, beginilah keadaan kami di sini. Belum ada perubahan. Sabar, Kak. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Dan abang tetap semangat macam dulu. Rio main dulu ya, Om. Nah, baiklah. Nih, pergi bawa adik-adik jajan ya. Jangan, Long. Banyak kali kau mengasih. Biarlah, Kak. Terima kasih, Om. Jangan dihabisi semua ya, Rio. Awas, hilang duitnya, Rio. Ya, Ma. Pergi dulu ya, Om. Coba cerita dulu, Long. Bagaimana kisahnya sampai kesasar ke sini? Bukan kesasar. Terus? Tapi sengaja mencari abang sama kakak. Begini, Kak. Aku dapat lokak mengantar barang ke Bukit Tinggi. Tapi bukan barang terlarang kan, Long? Oh, enggak lah, Kak. Percayalah, adik kakak ini masih si Ulong yang dulu. Biar sedikit asal halal. Sendirian? Berdua sama bos. Mana bosnya? Sambil dia istirahat di hotel, ku sempatkan mencari abang ke sini. Kok bisa tahu alamat rumah? Kan Bang Sam kirim surat waktu sampai di kampung tempo hari. Oh. Alamat itulah yang kutuju. Tanya sini, tanya sana, akhirnya jumpa juga. Kau nginap di sini saja ya, Long? Tak bisa, Kak. Kenapa? Kami harus balik siang ini. Abangmu sore baru pulang. Buat sementara dia mengojek, Long. Mengojek itu kerja apa? Bahasa kita di sana RBT, rakyat banting tulang. Lebih tepat istilah kita, banting tulang. Walaupun yang kena banting bukan hanya tulang. Periuk nasi yang tunggang langgang kena banting. Sekarang coba kakak cerita, bagaimana keadaan selama di kampung? Panjang kisahnya, Long. Pendeknya apa yang kau pernah bilang dulu tentang orang sini, semua betul. Makan hati, Long, makan hati. Kalau bukan menghormati suami, maulah rasanya kakak berontak balik ke Medan. Atau kemana saja asal keluarga di kandang buaya ini. Entahlah, Long. Sekarang kakak pasrah saja. Apa mau dikata? Begini saja, Kak. Sekiranya keadaan semakin ruwet, bilanglah elok-elok sama Bang Sam. Dimusyawarahkan baik-baik supaya balik saja ke Medan. Aku percaya abang takkan mati akal di sana. Entahlah, Long. Tadinya aku sangka beliau betul-betul mau tani. Kalau hanya RBT, kenapa harus di kampung yang sepi begini? Biar nak kami coba dulu setahun ini, Long. Tidak juga ada perubahan. Ya, mau kemana lagi kalau bukan balik merantau? Kakak harus kasih semangat terus.
Jangan ditunjukkan rasa putus asa. Mudah-mudahan dapat usaha yang lebih baik. Bukan saja tekanan ekonomi yang kami derita, Long, tapi juga tekanan perasaan. Kami rasa tersisi dalam pergaulan masyarakat adat. Tadinya kakak mengira kalau mereka senang mendapat 2 orang cucu perempuan sebagai pelanjut keturunan. Rupanya yang dimaksud dengan anak perempuan itu dari anak yang perempuan juga. Bukan dari anak laki-laki macam Bangsam. Kecile aku. Tidak pun kakak bilang aku sudah tahunya itu. Tapi yakinlah, lama-lama kakak akan terbiasa dengan kondisi itu. Pandai-pandai sajalah mengambil hati ipar-ipar. Sekiranya kakak dan anak-anak bisa membawa diri, mereka akan melupakan asal-usul secara adat. Percayalah kak. Iyalah Long, kakak akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat di sini. Doakan saja kakak jangan sampai stres. Tak mungkinlah itu. Percuma 5 tahun menjabat ketua Aisyah cabang. Oh iya kak. Apa Long? Aku nggak bisa lama-lama. Permisi, aku minta izin balik ke Bukit Tinggi. Siang ini terus berangkat ke Medan. Nggak menunggu abang mau pulang sebentar lagi? Nggak bisa kak. Kirim salam saja sama Bang Sam. Tolong kasih amplop ini. Surat apa ini? Nanti juga kakak tahu. Aku pergi dulu kak. Iyalah Long, hati-hati. Ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Rio sering diajak kawan-kawan di sekolah. Katanya Jawa makan kutu. Terus Rio bilang apa? Rio balaslah pula. Hai ya? Rio bilang Padang bengkok. Mereka tak marah dibilang Padang bengkok? Enggak Ma, malah mereka ketawa. Ketawa? Terus apa katanya? Katanya memang bengkok, mana ada pedang yang lurus. Kalau lurus itu namanya kelewang. Gitu katanya Ma. Memang Rio, orang Minang itu lihai berdebat. Pantang kalah. Yang dimaksud padang, dia belokkan menjadi pedang. Rio juga tak mau kalah. Oh iya, bagus kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang lagi, Canggoreng, keo. Lantas, mereka kalah tak bisa jawab? Seharusnya memang gitu, Ma. Tapi Rio yang dibilang kalah. Loh, kenapa? Katanya, anak Medan keo. Belum apa-apa sudah KO. Rio diam, gak jawab lagi gitu? Rio tentang, Ma. Wah, hebat dong kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang, memang aku anak Medan. Mau apa kalian? Jangan begitulah. Nanti kan Rio bisa dikeroyok. Enggak, dia enggak melawan. Tapi balik menyerang. Terus? Dia bilang, di kampung kami anjing makan tulang. Tapi kalau di Medan? Tulang makan anjing. Rio ada saja. Rio nggak ngerti maksudnya, Ma. Iya, sudahlah. Itu namanya gurauan sama besar. Jangan masuk hati. Namanya kita orang baru, biasa itu. Sebenarnya Rio ini orang mana, Ma? Rio memang orang Jawa. Sebab Mama berasal dari Jawa. Tapi Rio juga orang Minang, sukunya Papa. Dan tak salah kalau dibilang juga anak Medan, tanah kelahiran Rio. Begitu sayang. Palak Rio kalau terusan diejek begitu. Jangan marah, nak. Mentang-mentang kita anak merantau, kutumbuk pula mukanya satu-satu. Baru tahu berurusan sama anak Medan. Rio tak takut. Jangan, tak boleh begitu Rio. Nanti Rio dikucilkan sama kawan-kawan. Elok-elok sajalah bergaul. Ya? Kita balik sajalah ke Medan, Ma. Buat apa lama-lama di sini? Semua busuk, semua benci. Tak ada yang membenci kita, Rio. Tak ada. Nenek juga membenci Mama. Enggak. Nenek itu orang baik. Kalau orang baik, masa Rio diserupakan sama ayam? Diserupakan sama ayam macam mana?
Kemarin nenek menanyain mama. Katanya, "Hei Buyung, induk waang mano?" Masa mama dibilang induk? Oh, induk itu maksudnya ibu. Rio tahu. Nah, apalagi? Tapi induk itu kan ibunya ayam, emaknya kucing. Apa itu bukan menghina? Rio. Mama disamakan hewan, Rio juga dianggap tumbuh-tumbuhan. Nenek bilang apa sama Rio? Katanya, waang iku cuman anak pisang. Baguslah itu. Apa? Mama bilang bagus. Iyalah pula. Kalau Rio dibilang anak pisang, lama-lama akan menjadi pisang. Sedangkan sifat pisang pantang mati sebelum berbuah. Artinya kita hidup harus berguna untuk orang lain. Kan bagus itu. Enggak, Rio tetap enggak terima. Rio tak mau mendengar cakap kasar begitu. Karena Rio belum paham kali bahasa Minang, nak. Makanya belajarlah bercakap orang sini. Lama-lama bisa paham artinya. Di sini memang banyak yang aneh. Tak enggak Rio yang aneh-aneh, pusing. Rio, jangan pernah takut dicaci orang, nak. Tapi curigalah sama orang yang pura-pura baik. Mama pun sudah ikut-ikut bercakap aneh macam si nenek. Rio. Garuda